Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Permadi, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahilah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato bertemakan pentingnya menuntut ilmu bagi kita semua, agar kita semua bersemangat dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang akan saya sampaikan setelah ini bisa menjadi manfaat yang baik bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan dengan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran tersebut, manusia dapat berpikir dan belajar bagaimana caranya membuat diri mereka agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk menjadi seorang khilafah di muka bumi. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Oleh karena itulah, manusia harus menggunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa akal dan pikiran untuk mencari ilmu yang ada di dalam dunia ini. Ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan ilmu, manusia dapat melaksanakan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, pentingnya ilmu tersebut, bahkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Selain itu, ada pepatah pula yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Dan ada pepatah pula yang mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ketiga pepatah di atas menjelaskan betapa pentingnya ilmu bagi kita sehingga kita wajib untuk menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW sendiri pun mengatakan untuk menuntut ilmu sampai ke tempat yang sangat jauh. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa menuntut ilmu tidak ada batasan waktunya. Dan karena menuntut ilmu dilakukan dari kita kecil hingga ajal menjemput kita. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktunya, baik muda, tua, maupun masih kecil. Dengan ilmu, manusia dapat mengubah kehidupan diri kita menjadi lebih baik. Sebagai contoh dalam hal transportasi, yang dulunya hanya berbentuk angkutan tradisional atau angkutan umum seperti biasa, namun sejalan dengan perkembangan teknologi, mode transportasi pun semakin rapi, mudah, dan nyaman digunakan. Dalam bidang komunikasi pun juga demikian. Kalau kita ingat, dulu untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar daerah, mesti berkirim surat satu sama lain. Tapi, kini dengan hadirnya teknologi yang canggih, komunikasi jarak jauh pun bisa dilakukan menggunakan ponsel. Kita tidak perlu lagi harus berkirim surat yang begitu lama. Sebab, kini hadir layanan komunikasi instan yang cepat dan mudah. Sebagai contoh menggunakan media sosial WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, ataupun yang lainnya. Semua contoh-contoh perkembangan di atas tak lepas dari perkembangan internet yang semakin canggih. Tak ayal, hadirnya teknologi ini benar-benar memudahkan hidup manusia. Selain itu, dengan ilmu kita juga dapat membuat kita jauh dari api neraka. Ilmu membuat kita dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Apabila kita memiliki ilmu, tentu kita tidak akan mau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Karena pada dasarnya, orang yang berilmu selalu menggunakan akal mereka sebelum bertindak.
Terlebih lagi, dengan ilmu pula kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak bermanfaat, kita bisa terhindar dari api neraka. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari menuntut ilmu. Namun, semua manfaat tersebut dapat kita simpulkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang ingin meraih dunia, maka hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang ingin meraih akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Selain itu, ilmu tidak hanya terbatas hal-hal yang diajarkan di bangku sekolah saja. Banyak ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari untuk menunjang kehidupan kita. Contohnya, ilmu memasak, ilmu bertanam, dan lain sebagainya. Mencari ilmu tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas, ilmu bisa kita dapatkan dari media lain, semisal buku, koran, internet, majalah, atau bahkan bertemu dengan orang baru, juga kita bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang menarik. Ataupun kita sering mengikuti organisasi, ataupun forum-forum diskusi, kita ikuti saja karena kita bisa mendapatkan pengalaman ataupun motivasi baru dari orang-orang baru. Kemudian jangan lupa luangkanlah waktu kita untuk baca-baca buku, mengulang kembali pelajaran ketika menunggu kendaraan umum, atau ketika waktu istirahat. Hal itu lebih baik daripada kita memboroskan waktu untuk membuka hal-hal yang bersifat tidak terlalu penting di handphone kita atau smartphone kita. Selain dari buku, ilmu bisa juga kita dapatkan dari sebuah diskusi bersama kerabat, teman, atau orang tua. Dari obrolan dengan mereka, kita dapat mengambil suatu pelajaran yang luar biasa. Dari pengetahuan atau kisah-kisah mereka di masa lalu, ataupun rencana-rencana yang mereka sudah siapkan untuk masa depan. Lantas, mengapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Pertama, agar menjadi orang yang pandai, agar tidak mudah ditipu orang lain, atau agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Sebagaimana sebuah kata-kata orang Barat, knowledge is a power. Artinya, ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Atau dalam artian lain, dengan ilmu itu, kita bisa menguasai dunia. Kita bisa mengakses semua hal-hal yang ada di dunia ini. Kedua, dengan ilmu, kita dapat hidup di dunia dengan selamat, karena ilmu adalah cahaya yang bisa menerangi dan menunjuki jalan untuk kita. Sebagaimana sebuah kata mutiara dalam bahasa Arab, al-ilmu nurun wajah ludolamun, yang artinya, ilmu itu cahaya dan bodoh itu kegelapan. Yang ketiga, menuntut ilmu itu adalah ibadah yang berpahala besar di mata Allah. Dan apabila ia mati dalam keadaan niat kepada Allah untuk menuntut ilmu, maka matinya insya Allah syahid. Jadi begitu banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari menuntut ilmu. Tidak ada sama sekali kerugian kalau kita ingin menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, sampai di sini pidato yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.